Ketemu sebuah tempat yang namanya itu Peace Foundation, dan di sana ternyata banyak mempelajari tentang perbandingan agama. Akhirnya sambil saya berkuliah, saya juga belajar di situ. Saya punya seorang dosen yang saya 5 tahun belajar dengan beliau, dan sampai akhirnya alhamdulillah beliau mensahadatkan saya, yaitu Dr. Zakir Naik. Jadi saya memahami dan menghafalkan tidak hanya Al-Quran, tapi beberapa kitab agama lain. Dan kalau pendidikan Al-Quran sendiri, saya pernah di Dakwah, Darul Dakwah di Bangil. Terus saya pindah ke cabangnya di Condet, tapi nggak selesai. Karena saya lebih pilih, udah jalan aja. Saya nggak mau buang-buang waktu sia-sia, saya hanya terlalu lama belajar, tapi nggak mau praktek. Jadi yang saya lakukan ini dakwah, mengajak, bukan taklim. Karena saya tidak punya wewenang untuk ditaklim. Taklim ini mengajar ilmu fikih, mengajar ilmu Al-Quran, ilmu hadis, itu taklim. Tapi kalau saya hanya untuk sharing, hanya untuk mengajak orang bagaimana caranya bisa istiqomah, bagaimana kita bisa berhijrah, hanya itu saja. Dan memang kebanyakan yang saya lakukan itu bukan bicara di masjid seperti ini. Saya ke lapangan, saya tinggal di hutan, naik ke gunung, turun lembah gitu, kayak sompopong. Jadi memang itu yang dilakukan. Dan tempat-tempat yang memang Islamnya minoritas. Wilayah-wilayah yang Islamnya minoritas ini cukup menyedihkan, Pak. Karena mereka itu dijauhi, bahkan diatur, bahkan dilarang. Ada beberapa masjid yang ditutup, mereka nggak boleh sholat, akhirnya sholat di rumah masing-masing, dan banyak hal. Biasanya wilayah timur, dari mulai NTB, NTT, Bali, beberapa wilayah di Sulawesi, kemudian di Maluku, Papua, masih banyak yang seperti itu. Dan saya datang ke tempat-tempat seperti itu untuk menguatkan akidah mereka. Karena kadang-kadang iman umat Islam ini hanya seharga sembako, bahkan sekius Indomie. Mereka mampu membalikkan imannya, murtad, keluar dari Islam, hanya untuk hal-hal seperti itu. Kalau saya mensahadatkan orang, alhamdulillah 4 tahun saya Islam, atas izin Allah, saya sudah sahadatkan lebih dari 4.800 orang. Kalau ditanya gimana caranya, saya nggak tahu. Saya cuma nyampein aja. Saya cuma mengenalkan Islam seperti ini, Islam seperti ini. Mereka memperoleh informasi Islam itu hanya dari media saja. Islam radikal, Islam garis keras, teroris. Bahkan waktu saya masuk Islam, banyak teman-teman saya bilang, jangan jadi Islam fanatik, Islam yang biasa-biasa aja. Saya bilang, biasa apa? Biasa nggak sholat gitu, atau biasa apa? Karena Islam memang harus seperti ini. Ikut apa yang Rasulullah SAW sampaikan, tuntunan-tuntunan dari beliau, ya kita ikuti. Itu Islam. Jadi Islam tuh saya anggap seperti lebah. Tahu lebah? Tawon. Tawon itu, lebah itu pergi dari sarangnya, terbang, nyari bunga, ya, kemudian dia hisap sarinya, kembali lagi ke sarangnya, mengeluarkan madu. Saya belum pernah lihat ada lebah terbang gitu, terus dia ngeliat, ada orang nih, sengat gitu. Nggak ada, itu lebah paling iseng sedunia itu. Nggak ada. Dia terbang aja begitu dari sarangnya, cari bunga, kemudian balik lagi ke sarangnya, cari madu, bikin madu. Betul? Tapi coba Bapak Ibu ganggu sarangnya lebah, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Marah. Itu umat Islam. Jangan ganggu umat Islam, bukan umat Islam yang bikin gara-gara. Karena umat Islam diganggu, maka umat Islam marah. Umat Islam seperti madu kok.
seperti lebah ini. Apa yang masuk baik, yang keluar baik. Orang-orang Islam hanya orang-orang yang ingin bagaimana caranya setiap saat dekat dengan Allah. Betul nggak? Ngapain sholat nunggang? Itu karena pengen dekat dengan Allah. Sepanjang saya baca Al-Quran, belum pernah saya baca Al-Quran di surat manapun, di ayat manapun, tata cara merakit bom. Nggak ada. Tutorial menyakiti orang lain, nggak ada. Itu Islam. Islam dibilang teroris, Islam dibilang radikal, garis keras. Padahal semua agama di dunia banyak, tidak hanya Islam. Tapi kenapa Islam selalu Islam? Padahal yang sering dibantai Islam. Negara-negara yang diperangi Islam. Difitnah Islam. Yang dituduh teroris luar biasa. Itu Islam. Saya hanya melihat orang-orang Islam hanya orang-orang yang ingin dekat dengan Allah, mengikuti semua perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Hanya itu. Tapi kenapa Islam yang salah? Itu karena Islam benar. Itu karena Islam benar. Siapa yang membawa agama Islam? Siapa yang membawa agama Islam? Ki, tolong hadiah dong, Ki. Saya kasih hadiah. Siapa yang membawa agama Islam? Nah, tunjuk tangan, saya berumur. Siapa yang membawa agama Islam? Ya Allah, nggak ada berani kan? Siapa yang membawa agama Islam? Siapa ya? Hah? Siapa yang membawa agama Islam? Nabi Muhammad. Sini, ya, di bawah. Nabi Muhammad yang membawa Islam. Terus agama Nabi Adam apa? Agama Nabi Nuh apa? Terus yang membawa Islam siapa? Yang membawa Islam siapa? Allah. Sini Pak. Mas. Sini Mas. Allah hanya menurunkan satu agama, yaitu Islam. Yang menurunkan agama Islam hanya Allah, dan satu-satunya agama yang diturunkan oleh Allah hanya Islam. Oleh karena itu di Al-Quran agama selalu bentuknya tunggal. Lakum dinukum waliyadin. Inna dina, selalu din. Agama tunggal, bukan jamak agama-agama, adian, bukan din. Karena hanya Islam yang diridhoi dan diturunkan oleh Allah. Siapa yang membawa risalah salat? Siapa yang membawa risalah salat? Siapa? Allah, luar biasa ini. Masya Allah. Ini pada tua-tua semua kalah sama anak kecil. Ya Allahu Akbar. Semoga ini besar ini berjuang agamanya Allah. Salat itu pekerjaan para nabi dan para rasul. Coba lihat surat 19 ayat 30-31 surat Maryam. Itu Nabi Isa diperintahkan oleh Allah untuk sholat dan zakat. Coba buka dong. Coba deh keluarin HP-nya deh. Saya lebih senang interaktif. Buka HP-nya. Yang punya kuota aja, yang nggak ada kuotanya masukin. Yang punya kuota aja. Yang punya kuota aja. Sekarang kita lihat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun.
sudah menurunkan kitab-kitab sebelum surat Maryam ayat 30-31, coba baca. Artinya saja nggak apa-apa. Dia Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah. Dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada, dan dia memerintahkan kepadaku melaksanakan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Melaksanakan sholat dan menunaikan selama aku hidup. Jadi yang membawa risalah sholat bukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan. Sholat itu pekerjaan para nabi dan rasul. Yang membawa risalah sholat 5 waktu, nah itu baru Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kita lihat tadi ayat yang saya bacakan, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Itu Al-Baqarah ayat ke-4. Allah sudah turunkan banyak kitab-kitab sebelum Al-Quran. Karena Allah yang turunkan, sudah pasti ada Islam dan sudah pasti ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau saya ceritakan soal Hindu, itu luar biasa, itu banyak sekali. Burbuas watat sawitur warinian margo diwasyo di Yunan Brancodayan. Allah menurunkan nabi, utusan, maharesi, guru yang membawa ajaran Tuhan paling sempurna. Dan dia datang dengan naik unta, berperang dengan 4 sahabatnya, lahir di tanggal 12 di bulan Mahdok, bulan ketiga. Nama ayahnya Visnuyas, artinya hamba Tuhan. Nama ibunya Sumatri, artinya yang memegang amanah dan lemah lembut. Tidak disusui oleh ibu kandungnya, berperang dengan 4 sahabatnya, berbekal pedang dan panah, dihadiahi Tuhan kendaraan tercepat. Banyak sekali. Sekarang kita lihat kitab mereka. Coba Mas, ambil lagi HP-nya, buka Google. Ada aplikasi Injil nggak? Nggak ada. Oh, nggak ada. Google. Kita lihat ya, apa kata kitab mereka. Buka Yesaya 29 pasal 12. Tulis saja Yesaya 29 pasal 12. Yang pegang HP buka. Sudah? Sinyalnya lemah. Oh, sinyal lemah. Allah. Ada yang dapat? Yang sinyalnya kuat? Habis minum obat kayaknya. Ada? Apanya? Oh, wifi. Memang banyak sekarang anak muda generasi Islam ini fakir kuota. Nah, pakai mic-nya. Kita lihat apa kata kitab mereka. Ini hanya pelajaran saja, bukan bermaksud menghina, bukan maksud merendahkan, tapi kita lihat betul nggak kata Allah, waladina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ya, baca. Silakan baca. Yesaya 29 pasal 12. Dan apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan, baiklah baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat membaca. Dan lanjut, masih ada. Atau jika kitab itu diberikan kepada orang yang tidak dapat membaca dengan berkata, tolong bacakan ini, orang itu akan menjawab, aku buta huruf. Atau kitab itu diberikan. Udah selesai. Itu kisah apa? Itu kisah apa? Wahyu pertama, Iqra. Ada di kitab mereka? Ada. Sekarang bagaimana cara mereka ibadah? Nah, bukan duduk tepuk tangan nyanyi-nyanyi, bukan. Coba buka Nehemia 8 pasal 6. Nehemia. Ini Islam Protestan.
Nehemia 8 pasal 6. Bapak-bapak yang nggak percaya, bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman semua, buka HP-nya, ayo lihat. Iya, dikocok HP-nya supaya kuotanya naik. Jadi apa yang disampaikan Allah ini mereka tahu, Pak. Mereka baca, tapi mau ikut? Tidak. Tapi mau menuruti apa kitabnya? Tidak. Sama seperti bangsa Yahudi. Jadi di bawah Masjidil Aqsa yang dikenal sekarang the Temple of Solomon, kuilnya Nabi Sulaiman, itu di bawahnya sudah digali, Pak. Karena apa? Mereka itu mencari kerangkanya Nabi Sulaiman. Tadi dulu, habis ini. Kerangkanya Nabi Sulaiman. Karena dalam kitab Taurat mereka, dalam kitab Majusi mereka, dalam kitab Yahudi mereka untuk menghancurkan Antikris namanya. Atau kalau di saudara kita yang Nasrani itu menyebutnya Lucifer. Itu dengan mencari kerangka Nabi Sulaiman, kemudian diletakkan di altar of Solomon, di altarnya Nabi Sulaiman, dan disirami darah sapi merah. Makanya heboh di YouTube. Di Israel mereka coba mengembangkan sapi merah, sedangkan di Al-Baqarah kita sudah diberitahu oleh Allah. Mereka menunggu itu. Dulu lahir sebentar mati, lahir sebentar mati. Sekarang sudah ada 3 yang lahir dan bertahan sampai sekarang. Udah ABG sapinya. Berarti kiamat sudah kita baca sekarang. Kita baca bagaimana cara mereka beribadah seharusnya. Monggo. Nehemia 8 pasal 6. Lalu Ezra memuji Tuhan Allah yang Maha Besar. Stop. Allah yang Maha Besar itu apa? Allahu Akbar. Lanjut. Dan semua orang menyambut dengan amin amin. Amin. Karena belum ada al. Lanjut. Sambil mengangkat tangan. Sambil mengangkat tangan. Takbirul ikram. Lanjut. Kemudian mereka berlutut dan sujud. Stop. Dan mereka berlutut dan bersujud. Luar biasanya Allah. Kalau dalam kitab manapun, termasuk kitab saya dulu, Weda, itu Allah selalu membuat prolog, kemudian detail. Jadi bentuk jamaknya dulu, baru dijelaskan secara detail atau jelas. Jadi ayatnya nggak berhenti di situ. Lalu kepada Tuhan dengan muka. Enggak, tahu yang atasnya. Enggak, yang atasnya, yang tadi sebelum dibaca. Lalu Ezra memuji Tuhan. Terus Allah yang Maha Besar. Allahu Akbar. Dan semua orang menyambut dengan amin amin, sambil mengangkat tangan. Takbirul ikram. Kemudian mereka berlutut dan sujud. Mereka berlutut dan bersujud. Dan itu belum selesai ayatnya, karena masih bentuknya jamak. Berlutut dan bersujud itu bisa berserah diri, bisa pasrah, bisa macam-macam. Jadi hiasnya. Jadi mereka bisa mengelak. Oh, itu hanya hiasan, tidak betul-betul berlutut, tidak betul-betul bersujud. Tapi dijelaskan lagi sama Allah, karena ayatnya belum selesai. Lanjut. Kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Dengan muka sampai ke tanah. Itu harusnya cara ibadah mereka. Sama nggak dengan Islam? Sama. Ada lagi di kitab Raja-Raja, sama di kitab Kejadian. Datangilah bait Allah, putarilah bait Allah, buka alas kakimu, basuh wajah, tangan, dan kakimu. Jika kau ingin tahu apa itu bait Allah, maka ukurlah. Di sebelah utara panjangnya 500 hasta, di sebelah timur 500 hasta, di sebelah selatan 500 hasta, dan tingginya 500 hasta. Bangunan apa ini? Ka'bah. 500, 500, tinggi 500, sama.
Dan bagaimana cara mereka menyembah kepada Allah sebetulnya? Itu ada di Keluaran 34 pasal 6. Keluaran 36 Jeremia. Tulisannya biasa Jeremia. Jeremia 3 Keluaran 34 pasal 6. Keluaran 34 pasal 6. Bayangin ini di kitab mereka, dan jangan aneh ya kalau menyebutkannya seperti apa. Coba ada nggak? Nah. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih. Nah, Allah penyayang, Allah pengasih. Itu tahu nggak Pak? Dirubah Pak sama mereka Pak. Karena kitab mereka tulisannya bukan itu. Coba keluar sedikit, keluar. Nah, cari yang lain. Coba yang ini. Ya, sama ya. Coba yang lain. Coba ini. Itu mereka rubah Pak. Mereka rubah tahun 2016 masuk ke 2017. Mereka rubah kata-katanya. Dan ada kata-kata yang betulnya. Yeremia 34 ayat 6. Teks. 34. Sambil nyari ya, handphone yang lain tahu nggak? Tulis saya tadi kan, ya Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sebetulnya dalam kitab mereka yang terdahulu itu tulisannya ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ada nggak yang ketemu kata-kata itu? Mereka rubah, itu baru mereka rubah. Doa-doa pun banyak mereka rubah. Apa itu? Nah itu yang baru. Yang baru, coba bawahnya. Nggak ada. Nanti silakan cari Bapak Ibu sekalian. Itu cara mereka. Cara apa? Cara mereka untuk mengelabui kita. Coba lagi misalnya Jeremia 36 pasal 9. Jeremia 36 pasal 9. Dan kalau dengar ini orang kaget, karena ini perintah buat mereka. Perintah buat mereka. Coba baca. Tulisannya pakai Jeremia. Udah belum? Iya, itu dia. Nah, baca. Nah. Enggak. Pasal 6. Bukan, itu Jeremia, bukan Keluaran. Jeremia. Biasa terus bukan, ini masih ada Keluaran. Berarti nggak ada Keluaran? Nggak ada. Jeremia nggak pakai Y. Jeremia 36 pasal 9. Jadi mereka sebenarnya diatur, dan aturannya dia buat sendiri. Islam pun lama-lama mengikuti seperti itu. Islam pun lama-lama bikin aturan sendiri, suka-suka sendiri. Nabi tidak pernah kerjakan, dia kerjakan. Kecuali memang sudah ada kesepakatan ulama. Saya dari masuk Islam itu memang guru-guru saya semua salafi, semua. Jadi saya kemana-mana dibilang Wahabi. Saya suka ngasih KTP, nggak ada tuh dewa tuh, bukan Wahabi. Tapi mereka selalu bilang kayak gitu. Akhirnya saya belajar kemanapun. Saya tidak menentang orang tahlilan, orang maulid, orang Isra Mi'raj. Itu kan syiar. Untuk apa? Untuk kita tetap dekat pada Allah. Udah kebuka? Baca. Adapun dalam tahun yang kelima pemerintahan Yoyakim bin Yosia Raja Yehuda, ini sudah zaman Yahudi nih, Raja Yehuda. Terus dalam bulan yang ke-9. Dalam bulan yang ke-9
Orang telah memaklumkan puasa. Orang sudah melakukan puasa. Sekarang saya tanya, bulan Ramadan itu bulan keberapa? Bulan keberapa? Coba cek. Ayo, bener gak Ramadan bulan 9? Mereka puasa gak? Puasa. Puasa. Mereka tidak mengerjakan dengan dalih macam-macam. Dan Allah tidak kepingin Islam seperti itu. Maka dari itu Islam dijaga oleh Allah, Al-Quran dijaga oleh Allah. Tidak ada satupun agama selain Islam yang ada satu orang pun bisa menghafalkan kitabnya. Silakan. Islam kita punya 4 juta lebih para penghafal Al-Quran. Kalau saya sebut-sebut salah atau jadi imam salah, makmum tahu nggak? Tahu. Nanti mereka akan bicara seperti ini. Kitab kami tidak perlu dihafalkan. Kitab kami itu untuk diamalkan. Sering tuh nanti Bapak Ibu ketemu orang-orang yang ngomong seperti itu. Saya ambil analogi. Ada profesor fisika atau profesor matematika dikasih soal. Kira-kira profesor itu bisa mengerjakan nggak kalau tidak hafal rumus? Bisa nggak? Bisa nggak? Nggak bisa. Kita tahu hukum-hukumnya zakat karena kita hafal. Kita tahu hukum-hukumnya sholat karena kita hafal. Mereka, coba kita tanya, sedekah bisa nggak? Ya, ada di agama, ada. Gimana tata caranya? Bingung. Oh, yang kamu bahas semua perjanjian lama. Perjanjian lama sudah digenapi. Yang kita lakukan sekarang perjanjian baru. Jadi yang dulu ada perintah sunat itu perjanjian lama, enggak lagi, expired. Ganti perjanjian baru. Oh, nggak boleh makan babi. Boleh, asal babi hutan katanya. Wah, bedanya apa? Bedanya apa? Giliran urusan sedekah, saya tanya, kamu kalau di tempat ibadah kamu sedekahnya gimana? Oh, kami perpuluhan. Kami mensedekahkan 10% dari harta kami. Dan demi Allah Bapak Ibu semua, itu perjanjian lama. Karena perjanjian barunya adalah sedekahkan setengah hartamu. Rugi bandar 50%. Mendingan pakai yang lama 10%. Enak gak kayak gitu? Enak gak kayak gitu? Enak buat mereka. Sudah suka-suka dan jaminan surga. Kalau Islam, wah ada mu'alaf nih, syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, masuk Islam. Nanya dia, "Bang, saya sudah bisa surga belum?" Belum. Terus mesti gimana? Kamu harus ibadah. Kamu sholat, ibadah pada Allah, perintah-perintah Allah kerjakan, larangannya jauhi. Terus kalau nanti saya sudah kerjakan semua ibadah-ibadah sesuai yang Allah perintahkan dan saya jauhi larangannya Allah, kira-kira saya sudah masuk surga? Belum. Ada yang di sini jaminan surga ada? Oh, balik tanya nih. Ada yang di sini tunjuk ya. Saya kasih hadiah. Ada di sini yang dosanya sedikit? Ketawa. Sedang deh, sedang. Sedikit lebih dari sedang. Siapa di sini yang dosanya banyak? Gak ada juga yang dosanya banyak. Allahu Akbar. Saya di depan manusia atau gimana ini, Masya Allah. Perintah sholat dari siapa? Perintah sholat dari siapa? Allah. Allah sholat gak? Allah sholat gak? Perintah puasa dari siapa? Allah. Allah puasa gak? Perintah sholawat dari siapa? Allah. Allah sholawat gak? Allah selalu mengajak para malaikat untuk bersalawat
kepada Rasulullah SAW. Sekarang kita manusia yang katanya dosanya banyak dan berharap syafaatnya Rasulullah SAW, saya mau tanya, hari ini sudah berapa banyak kita sholawat? Malu kita nanti di hadapannya Allah. Malu nanti kita di hadapannya Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, aku umatmu. Oh ya, sini. Kau tahu perjuangan dakwahku? Lah, tidak. Mungkin kau tahu kisah-kisahku berperang untuk berdakwah di jalan agama Allah ini? Tidak. Oh, atau kau tahu kisah bagaimana para sahabat-sahabatku atau istri-istriku? Tidak juga. Lalu Nabi akan bilang gini, lantas kau umatku dari mana? Kenapa Allah tidak mengajak iblis untuk bersalawat? Wis lagi. Siapa nama asli iblis? Di tangan. Siapa? Yang udah dapat udah. Siapa nama asli iblis? Ayo. Tunjuk tangan. Saya nggak gerumuk-gerumuk. Tunjuk tangan. Siapa nama asli iblis? Siapa? Siapa yang kelas? Iya enggak. Tunjuk tangan. Tunjuk tangan. Siapa nama asli iblis? Hah? Tunjuk tangan. Allahu Akbar. Tunjuk tangan. Enggak, saya udah jinak, enggak gigit. Mana? Azazil Majua. Itu luar biasanya Al-Quran. Setiap hal-hal yang menceritakan keburukan, Al-Quran tidak pernah menyebutkan namanya. Selalu yang disebutkan adalah julukannya. Tapi pada saat Al-Quran menceritakan kebaikan, yang disebutkan Al-Quran adalah namanya. Ya Muhammad, ya Ibrahim, ya Jibril. Tapi kalau nama buruk, pekerjaan buruk atau cerita yang buruk tidak pernah menyebutkan nama. Pasti sebutannya. Seperti iblis, itu namanya Azazil. Fir'aun yang mana namanya? Bukan, namanya Ramses II. Itu ada yang kenal. Siapa lagi? Abu Lahab. Itu bukan namanya, itu julukan. Abu Lahab sebetulnya manusia yang luar biasa. Sebetulnya Allah memberikan waktu 10 tahun 10 tahun kepada Abu Lahab untuk bisa membuktikan Allah itu salah, Al-Quran itu salah, dan Nabi Muhammad bukan Nabi. Dia punya waktu 10 tahun. Siapa yang berikan? Allah. Dari mana? Surat Al-Lahab. Tabat yada abi lahabi wa tab. Itu turun. Surat itu turun 10 tahun Abu Lahab masih hidup. Kalau dia mau membuktikan Islam salah, Allah salah, dan Muhammad bukan Nabi, gampang. Dia tinggal syahadat di depan Nabi, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Selesai. Al-Quran salah, Allah salah, Nabi Muhammad salah. 10 tahun 10 tahun. Allah luar biasa tahu. Dan dari dulu kisah selalu berputar di dalam Al-Quran. Selalu. Kisah selalu berputar. Islam ini agama yang selalu ngalah, Pak. Islam ini agama yang selalu nurut. Saya ambil satu kisah. Nabi Musa berperang dengan Firaun. Antara Nabi Musa dan Firaun, siapa yang menang?
Siapa yang menang? Siapa yang menang? Ya Fir'aun yang menang. Yang lari siapa? Yang lari siapa? Nabi Musa. Antara Nabi Musa dan Fir'aun, yang menang Fir'aun. Yang punya pasukan siapa? Yang punya pasukan siapa? Fir'aun. Yang membangun peradaban di Mesir siapa? Yang punya uang siapa? Yang bikin tol, kartu sehat, Fir'aun. Salahnya Fir'aun hanya satu, nyusul. Nabi Musa dan umatnya sudah lari, Fir'aun nyusul. Itu yang bikin dia mati. Perang Badar, umat Islam diusir, pergi. Yang ngejar siapa? Quraisy. Apa kata para sahabat? Ya Nabi Allah, kita diudak nih. Kalau kata orang Bekasi, kita diudak nih, gimana? Ayo lawan. Dari dulu Islam seperti itu, ngalah. Dituduh teroris, diam. Bapak Ibu sekalian, saya banyak mensyahadatkan orang. Satu orang mu'alaf, ya perhatikan ya, satu orang mu'alaf habis bersahadat, tempat kami mu'alaf center itu diserang banyak orang-orang dari rumah ibadah mereka, puluhan. Kembalikan anak kami. Jangan kau ajarkan ajaran-ajaran Islam yang sesat. Itu satu mu'alaf. Sekarang saya tanya, kalau ada satu murtadin, apa yang Islam kerjakan? Diam. Dan Allah minta pertanggungjawaban kita. Jawa Tengah ini peringkat kedua pemurtatan setelah Jawa Barat. Nggak usah kaget, Salatiga besar sekali, Magelang besar. Makanya kami bangun mualaf center di Magelang, kami bangun Arimatea di Salatiga. Untuk apa? Menjaga akidah mereka. Karena apa? Karena umat Islam gak peduli, diam dan siap-siap ditanya Allah. Sejak dahulu dakwah Rasulullah SAW, sejak dulu umat Islam berperang. Berperang untuk apa? Untuk mempertahankan akidah, bukan untuk menguasai wilayah, bukan. Berperang untuk mempertahankan akidah. Dan dari dulu umat Islam dengan musuh-musuh Islam tidak pernah apple to apple, nggak pernah. Umat Islam ada 1000, musuhnya 1000, nggak pernah. Umat Islam 10.000, musuhnya juga 10.000, nggak pernah. Umat Islam tuh selalu, umat Islam 300, musuhnya 1000. Umat Islam ada 1000, musuhnya 10.000. Umat Islam ada 50.000, musuhnya umat Islam 300.000, selalu. Tapi luar biasanya, walaupun umat Islam sedikit, Allah selalu menangkan umat Islam. Betul? Kecuali perang Uhud, itu pun gara-gara kodimahnya, gara-gara harta rampasan perang. Silau lihat harta, sama kayak sekarang. Silau lihat harta, gadaikan iman, gadaikan agama, nggak peduli yang murtad, silakan diam. Umat Islam banyak diam. Sekarang umat Islam banyak, tapi kenapa nggak pernah menang? Umat Islam banyak, tapi kenapa selalu dikalahkan? Soft kita diatur. Allah, nggak apa-apa, saya di penjara lagi nggak apa-apa. Saya 4 tahun Islam, 4 tahun Islam, 2 kali saya di penjara, cuma gara-gara itu. Saya takut? Enggak takut. Enggak takut. Wallahi, bukan sok-sokan jagoan, enggak, bukan.
Saya coba mementingkan semua perintah-perintahnya Allah. Ini rumah Allah. Terus apa yang ditakutkan dari rumah ini? Ini rumah Allah. Terus masih mikirin virus. Itu baru virus kecil, nggak kelihatan. Apalagi jihad. Ayo brother, perang. Nih, baru virus. Bahkan hadis bilang, menggenggam sunnahku, ya, menggenggam sunnahku, berpegang teguh kepada sunnahku, itu bagaikan menggenggam bara api. Baru virus saja gimana bara api. Come on, umat Islam kayak gini. Kunut nggak kunut berantem, sarung sama cingkrang berantem, jenggot nggak jenggot berantem, maulid nggak maulid berantem. Ini Islam. Terus kalau perang Islam bagaimana? Sana teriak Allahu Akbar, sana teriak lagi Allahu Akbar. Bapak mau ikut yang mana? Saya tanya. Tinggal orang-orang kafir, orang-orang fasik yang tepuk tangan. Senang. Bahkan guru saya, Ustaz Adi Hidayat, itu pernah bercanda sama saya. Itu kalau umat Islam di Indonesia dikumpulkan semua, seluruh umat Islam di Indonesia yang katanya mayoritas, yang katanya umat Islam terbesar di dunia, dikumpulkan semua, kemudian membantu saudara-saudara kita di Palestina. Sampai sana umat Islam Indonesia nggak ada. Kenapa? Habis. Berantem di jalan. Berantem di jalan. Sekarang kalau kita tanya, mana lebih baik? NU, Muhammadiyah, Persis, Ansor, FPI, mana lebih baik? Mana lebih baik? Kalau bertanya seperti itu, sama saja bertanya mana lebih baik, mata, hidung, mulut, paru-paru, jantung, usus, kaki, tangan, mana lebih baik? Mana lebih baik? Islam itu satu tubuh, Bapak Ibu sekalian. Islam itu dari dulu harusnya satu. Saya ngomong seperti ini, ada nggak yang nyibir? Ada yang nyinyir? Ada. Udah bang, gak usah repot, tunggu Imam Mahdi aja. Imam Mahdi dari Surakarta gitu, dari Klaten gitu. Pahala ini perkara siapa yang mau ngambil, Pak. Pahala ini perkara siapa yang mau ngambil, siapa yang mau. Allah tawarkan terus, Allah kasih terus. Siapa yang mau ambil? Sama seperti tadi, big sale-nya Allah. Ada Ramadan, ada Syawal, segala macam. Itu big sale untuk ngapus dosa lagi. Ntar habis Syawal ada puasa Arafah. Diampuni dosanya setahun yang lalu, kemudian diampuni dosanya setahun yang akan datang. Banyak big sale-nya Allah. Perkaranya yang mau ambil siapa? Kalau kita nunggu umat Islam bersatu cuman gara-gara nunggu Imam Mahdi, kita nggak mau ambil pahala. Teman-teman saya di Palestina, saya bilang, udah tinggal di Indonesia aja, aman. Tahu nggak jawaban dia apa? Kalau saya di Indonesia, saya nggak bisa jihad. Di sana jelas, musuh saya tank, musuh saya RPG, basoka, peluru. Indonesia apa? Apa musuhnya Indonesia? Kunut nggak kunut? Hah? Bismillah jahar sama sir. Apa? Ini umat Islam kita. Kita banyak tapi nggak dimenangkan oleh Allah. Atau jangan-jangan Allah tidak bersama kita saat ini. Islam satu tubuh, sama seperti jari jempol yang kejepit pintu kemudian berdarah. Respon pertama mulut, au. Respon kedua kaki, melangkah atau berlari mencari kotak obat. Respon ketiga mata,
Lihat, bedain obat merah sama obat cacing mana, tersalah ambil. Respon kelima, keempat. Respon keempat dan kelima tangan. Ambil obatnya dan obati tangan yang luka. Itu Islam. Sekarang kayak gitu, enggak. Ya Allah, sibuk. Sibuk perkara habis sholat salaman atau tidak, sibuk. Kayak gini mau ditolong Allah. Tanggung jawab apa nanti kita sama Allah? Malu kita depan Nabi. Hijrah itu bukan hanya busana. Oh, jenggot dipanjangin sampai Madinah gitu panjang. Ya karena katanya kan makin panjang makin soleh. Gak ada urusannya jenggot makin soleh. Sinterklas juga jenggotan. Gak ada urusannya. Pakai gamis. Kalau di sapa, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak salah. Tapi kalau kita berhijrah kembali ke jalannya Allah dan mulai taat kepada Allah, tidak merubah kita menjadi orang yang kaku. Tidak menjadi orang yang berubah. Orang yang sama, hanya saja mengerti ilmu dan mengerti akhlak dan adab. Akhlak dan adab inilah yang hilang, yang sudah hilang dari generasi kita. Sudah hilang, Pak. Adab orang tua sama anak, adab anak dengan orang tua, adab suami dengan istri, adab istri dengan suami, adab anak muda kepada yang lebih tua, hilang. Rumah besar-besar pagar ditulis dilarang parkir depan pintu, nggak punya adab. Karena rumah kita cuma sampai pagar, jalanan bukan punya kita. Ngapain ditulisin gitu? Anak-anak dilarang ke masjid, berisik. Terus anak-anak disuruh kemana? Mall, tutup. Udah kebalik, semua dunia udah kebalik. Yang muslimah lebih ribet ibu-ibu ngurusin orang yang bercadar. Padahal yang masih pakai tank top banyak. Celananya pendek, saking pendeknya tuh balapan sama celana dalam. Diem, tapi yang bercadar diomongin. Sebenarnya saya banyak ngobrol dengan muslimah gitu ya, ibu-ibu, anak-anak muda yang perempuan. Karena apa? Di akhir zaman ini nanti yang banyak ini perempuan. Dan pun ada hadis penghuni neraka paling banyak perempuan. Tapi malaikat nanti saya rasa takut sama perempuan, apalagi sama emak-emak. Naik motor metik, sen kanan belok kiri, lampu yang salah. Perempuan gak pernah salah. Benar. Sekian banyak orang yang sudah saya syahadatkan, tapi kendala paling sulit untuk menghijrahkan orang, tahu gak siapa? Istri, Pak. Istri saya, Pak. Masya Allah. Dulu bekerja, dia main sinetron, main film, atau model segala macam. Sekarang di rumah pakai korden, karena jilbabnya panjang. Ini pakai korden, saya bilangnya korden, bukan hijab sari. Ini korden pakai. Stres. Padahal istri saya tuh orang yang termasuk pintar ya, cari uang. Karena saya taruh di mana aja ketemu. Taruh di kos kaki ketemu, taruh di bawah lemari ketemu. Wah, luar biasa, pintar cari uang. Paling susah orang terdekat. Saya curhat sama guru-guru saya, Ustaz, gimana ini istri masih begini? Dia kasih contoh. Asiyah saja, wanita yang dijamin surga oleh Allah, tidak mampu mendakwahi suaminya. Firaun. Nabi Nuh alaihissalam pun tidak sanggup mendakwahi anak istrinya.
Bahkan Nabi Muhammad SAW tidak mampu mendakwahi pamannya. Jadi nggak usah sedih, doakan saja. Bener Pak, saya doain terus. Karena awal-awal saya Islam itu pun termasuk awal-awal saya menikah. Kayak tadi dibilang sama Mas Khalis, saya dulu punya uang banyak sekali, tiba-tiba istri mau lahiran 26.000 rupiah. Itu benar, itu kenyataan. Istri saya hampir meninggal, anak saya pun hampir meninggal. Kemudian saya bilang apa? Wah, karena wa ma khalaqtul jinna wa insa illa liya'budun. Allah ciptakan manusia dan jin hanya untuk Allah menciptakan jin dan manusia hanya untuk ibadah. Jadi kalau kita punya problem, punya masalah ekonomi, rumah tangga, masalah anak nakal, masalah bisnis, masalah dengan orang lain, apapun masalah kita, berarti yang harus kita cek adalah ibadah kita. Karena yang bisa ngasih ini semua Allah. Yang bisa tolong kita Allah, bukan presiden, bukan menteri, bukan anggota DPR MPR, bukan. Yang nolong kita adalah Allah. Perbanyaklah minta pada Allah, ibadah pada Allah, tawakal pada Allah, yakin sama Allah, Allah kasih kita. Saya doakan istri kayak gitu. Walaupun bawelnya masih ya, cuman ya wajar lah. Di rumah tuh saya punya ruangan khusus. Itu semua sepatu sama tas istri. Luar biasa. Maaf ya ibu-ibu, bapak-bapak aja, coba tanya bapak-bapak, punya 2 pasang sepatu aja udah banyak. Bahkan kalau jebol solnya itu masih cari tukang sol, betul nggak Pak? Betul nggak Pak? Wah, perempuan nggak bisa. Istri saya kalau ke mall tuh, saya gandeng terus. Orang lihat, ya Allah, Mas Dewa mesra banget sama istri. Bukan mesra Pak, ini kalau dilepas dia masuk toko sana. Jadi harus digandeng Pak, demi mengamankan saldo. Gandeng terus, pegang terus. Nanti dia lihat tuh. Karena perempuan kalau belanja itu bukan karena manfaat atau fungsinya, bukan, tapi karena lucu. Papa sepatu lucu, itu saya harus beliin Pak. Kalau enggak, wah, berarti saya harus bertemu sofa. Tidak tidur di kamar. Itu harus belikan dengan berat hati, walaupun ya ikhlas lah, insya Allah buat nyenengin istri. Kapan lagi kayak gini, udah beliin. Sampai rumah saya ikutin dia ke kamar, ke ruangan khusus dia tuh yang ada sepatu sama tas itu. Dia buka kotaknya, ternyata sepatunya pink. Dan rak sepatu istri saya itu 2 baris sudah pink semua. Dia taruh dengan bangganya, tes. Saya bengong. Saya tanya, "Mah, itu pink udah banyak." "Oh beda Pak, ini pink nomor 8. Allahu Akbar. Karena nggak pernah benar, saya sama istri tuh nggak pernah benar. Istri nanya sederhana aja, "Pak, aku gemukan ya?" Wah, saya pergi Pak. Bapak ibu, bapak nih kalau di rumah ditanya istri kayak gitu Pak, saran saya pura-pura mati Pak. Kejang kayak apa gitu, jangan Pak, jangan dijawab Pak. Bener Pak. Karena jawab apapun salah Pak. "Pak, aku gemukan ya?" "Enggak kok, kamu kurus." Bohong. Kalau saya bilang, "Ya sih agak gemukan dikit," jahat kok. Nggak ada bener Pak. Makanya biarin aja udah. Biarin aja. Saya ke rumah, dulu saya apa-apa marah sama istri, nggak ada makanan, nggak ada kopi, marah. Sekarang karena sudah mungkin ilmu, kita ini belajar ilmu, ngerti tentang adab sama akhlak. Pulang ke rumah, wah itu berantakan Pak. Saya cuman gini, "Masya Allah Mama, sampahnya berkah sekali ini, ya Allah." Dirapiin. Mama, jangan dimarahin. Dimarahin ya Bapak di sofa. Benar. Bahaya Pak buat tulang pinggang. Perempuan kayak gitu Pak, makanya nggak bisa.
kita berhijrah itu bukan hanya untuk diri kita, tapi keluarga kita. Keluarga kita. Saya ngambil satu kisah ya. Ada dulu di Arab sana, anak laki-laki nuakal, bukan nakal. Nakal tuh sedikit. Ini nuakal. Banget, over. Nakal luar biasa. Dan karena di sana cuma adanya pasir, jadi apapun dia main pasir. Apapun. Ibunya, uminya itu mau kedatangan tamu besar. Masak banyak. Semua masak mewah. Nah, anak ini ngambil pasir di depan, dilempar semua ke makanannya, rusak. Marah nggak uminya? Marah nggak uminya? Marah. Luar biasanya, marahnya kayak gini. Ya walad, hai anakku, kau nakal sekali. Lebih baik kau ke tanah haram saja jadi imam. Setiap marah ibunya begitu. Itu kisahnya Abdurrahman As-Sudais, imam Masjidil Haram. Itu marah sama anak. Gak apa-apa marah, kesel memang, tapi omongin yang baik. Astagfirullah, hafiz Quran. Marah emang, kesel kayak darah udah dekat kepala, tapi doain yang baik. Kalau sekarang enggak, Pak. Dasar anak setan. Nah. Kira-kira gedenya jadi apa? Coba rubah itu semua. Di mana kita belajar itu? Pada saat kita hijrah, pada saat kita Islam. Di sini yang jomblo-jomblo juga, saya kasih saran ya. Yang jomblo, mau yang akhwat, mau yang ikhwan, jangan cari suami, jangan cari istri. Carilah ibu buat anak-anakmu dan carilah ayah buat anak-anakmu. Hijrah bukan hanya kita sendiri, hijrah bukan hanya busana. Bapak Ibu sekalian, lihat badan saya kayak gini. Ini saya mau ngapus tato ke teman saya yang punya mesin. Dia bilang, wah bang bisa meledak mesin saya karena penuh satu badan. Gak bisa hilang. Habis gitu karena gak bisa hilang, udah 3 kali saya coba gak bisa hilang, saya ke dokter dermatologis. Ternyata saya punya kelainan pigmen kulit. Jadi kalau terpapar sinar lasernya alat mesin itu, saya bisa kena kena kanker kulit itu sampai 80%. Saya nangis Pak. Gimana saya kepingin dakwah? Karena awalnya memang gak kepingin dakwah, karena badan begini mau ngapain dakwah? Tapi guru-guru saya yang memaksa saya. Dia bilang, lagu-lagu kamu masih banyak nggak yang beredar? Waduh, masih banyak Pak lagu saya Pak. Jika cinta dia, jujurlah padaku, lagu saya. Lumpuhkanlah ingatanku, hapus, itu lagu saya. Pelan-pelan saja, itu lagu saya. Ku berlari, kau terdiam, ku menangis, kau tersenyum, itu lagu saya. Jangan menyerah, itu lagu saya. Terus teruskanlah kau begitu, itu lagu saya. Apalagi tuh yang agak mahal dikit itu. Iya Pak, karena saya bikin lagu kayak gitu tuh 150 juta, 200 juta, padahal bikin di WC Pak. Sambil jongkok bikin tulis. Karena teman-teman saya tuh di media sosial tuh kebanyakan alay Pak. Tahu ya? Di Jawa ada alay kan? Ada alay. Bukan kimcil Pak, alay. Saya sumpah demi Allah, saya dikerjain itu di Magelang. Saya bilang, makanan khas Magelang apa? Dijawab kimcil Pak. Saya tanya, pedas nggak? Saya nggak tahu Pak, demi Allah. Pas dikasih tahu, ya Allah, astagfirullahaladzim, masih juga dikerjain. Saya nggak tahu gitu. Pas apa namanya? Karena saya kadang kehabisan kata-kata dalam bikin lirik. Orang-orang alay ini kalau lagi galau gundah gulana, ya, lagi, pokoknya bener-bener lagi syahdu banget dia atau lagi sedih, itu dia bisa jadi pujangga semalam. Kata-katanya bagus sekali. Cinta ini membunuhku, wah jadi lagu. Iya.
Aku dicintai untuk disakiti. Ya jadi lagu. Gitu Pak, benar. Jadi saya bersenang-senang di atas penderitaan orang Pak. Jadi mereka menderita, tulis-tulis lirik itu saya ambil Pak. Mereka nggak tahu Pak. Mereka nggak tahu. Kayak lagu Naif. Naif tuh kan, maaf ya, vokalisnya kan belum Islam. Ini mudah-mudahan rekamannya nggak nyampe ke dia ya. Itu saya bikin lagu kaulah satu-satunya dan tak ada dua, apalagi tiga. Itu maksud saya itu. Maksud saya ke situ, Trinitas itu. Dia nggak tahu tuh, sampai sekarang masih nyanyi. Kalau tadi nonton ini pasti nggak nyanyi lagi. Saya senang Pak kayak gitu-gitu, beneran. Saya berusaha untuk mereka berubah. Hijrah itu tidak setengah-setengah. Hijrah itu bukan hanya busana, bukan hanya ganti pasta gigi yang rasa siwak, bukan. Hijrah itu adalah hati kita betul-betul yakin kepada Allah, betul-betul yakin bahwa Allah lah yang menolong kita, yakin kalau Allah kabulkan semua doa kita. Dan kalau kita sudah istiqomah seperti itu, maka akan turun cintanya Allah kepada kita. Dan kalau cintanya Allah sudah datang kepada kita, pertanyaannya, apakah Allah tega membiarkan orang-orang yang Dia cintai menderita? Kejar akhirat, dunia kau dapat. Kalau kata guru saya Ustadz Haikal Hasan, itu kalau beli kambing atau sapi pasti dapat tali. Tapi kalau beli tali nggak mungkin dapat sapi, bangkrut dia. Tapi kalau beli sapi dikasih talinya. Sapi itulah akhirat, kambing itulah surganya Allah. Kejar itu, maka kita akan dapat talinya. Sudah kita mengejar itu, jangan jadi orang yang ingin masuk surga sendirian. Ajak orang lain. Kalau jamaah saya di Jakarta, di Bekasi, Jabodetabek lah, saya selalu bilang, saya pengajar rutin di kebanyakan di Jabodetabek. Saya selalu bilang, kalau mau ke masjid, sholat fardu, ya berjamaah, nggak boleh datang sendiri. Paling nggak ngajak satu orang. Paling nggak. Oh jadi kalau sholat maghrib itu, mereka jam 5 udah keluar, tukang becak lah ditarik, tukang bakso lagi dagang ditarik sama dia. Mau kemana bang? Sholat dulu di masjid ayo. Saya nggak bisa masuk nanti kalau ada Ustadz Dewa, nggak bisa bawa satu orang. Yang tadinya 4 soft jadi 8. Minggu depan jadi 32 Pak. Minggu depannya lagi 1 bulan penuh 2 lantai. Dan nanti kalau saya balik lagi ke sini, ini udah 2 lantai, 3, 4 ke bawah mungkin. Amin gitu dong. Karena apa? Umat Islam ini harus berkembang. Umat Islam ini harus maju. Umat Islam harus berjamaah. Tanpa jamaah umat Islam tidak punya kekuatan apa-apa. Tanpa jamaah umat Islam tidak akan seperti zaman-zaman para sahabat dan para nabi. Insyaallah. Kuatkan Islam, kuatkan persatuan. Selama sahadatnya, prinsip saya ya, selama sahadatnya sama, demi Allah itu saudara kita. Nggak peduli manhaj atau mazhabnya apa. Jangan pikir itu dulu. Jangan banyak-banyak mikirin khilafiyah apa segala macam, enggak. Sholat sama. Di sini maghrib 3 rakaat kan? Sama 3 rakaat sama Pak. Kecuali ada yang di sini panas Ustaz, jadi saya satu aja. Nah itu bukan. Enggak seperti itu. Jadi kita bersatu, kita bertakwa kepada Allah, makin dekatkan diri pada Allah, ajak saudara-saudara kita yang lain untuk bisa tawakal kepada Allah, mau ke masjid, sholat bersama, ibadah bersama, mendekatkan diri kepada Allah. Insyaallah. Insyaallah. Jazakumullah khairan pada Ustaz Muhammad. Masya Allah. Ustaz Muhammad adalah Mas Dewa ya. Lebih ahsan Ustaz Muhammad. Alhamdulillah tadi kita sudah mendengar banyak sekali hikmah. Kenapa saya sering bilang hikmah? Karena dari beliau tadi banyak bisa kita ambilkan. Bisa kita ambil dari cerita beliau, bisa kita aplikasikan di dalam kehidupan kita. Saya jadi teringat seorang ulama besar yang bernama Imam Ghazali. Imam Al-Ghazali itu pernah pergi belajar ke sebuah daerah yang namanya beliau itu belajar dengan seorang ulama namanya Syekh Ismail. Ketika pulang setelah 5 tahun belajar dengan Syekh Ismail itu, di tengah perjalanan Imam Al-Ghazali ini dibegal dengan seorang
Ini pembeda nanti. Kemudian Imam Ghazali ini bilang, ambillah seluruh barangku kecuali tasku, karena tasku itu ada tulisan-tulisan ilmu dari syekhku. Pencurinya ini bilang, kalau bahasa kasarnya, kamu ini tolol, kamu ini bodoh. Ilmu itu kalau cuma kamu tulis dan tas ini aku ambil, kamu akan bodoh lagi. Ternyata singkat cerita setelah itu Imam Al-Ghazali pergi ke negaranya 3 tahun full tidak menambah ilmu hanya untuk berjalan. Ternyata dari seorang pembegal bisa mendapatkan hikmah ilmu yang sangat luar biasa. Berarti anak begal. Bukan. Mantan ya. X. Nah, ini dari beliau dengan cerita-cerita hikmah yang tadi beliau sampaikan, semoga bisa membuka inspirasi kita. Tadi kita lihat beliau sangat lancar sekali membaca kitab-kitab di luar Islam. Jadi, kalau ini di Bali itu, kalau di Islam kan ada kiai, anaknya Gus. Ini juga gitu nih, Mas Dewa ini. Kakeknya kan pendeta tertinggi di Bali loh asalnya. Tertinggi di Bali. Keturunannya berarti ini kalau di Islam Gus, kalau di itu namanya apa ya? Beli. Jadi ilmunya udah sangat tinggi sebenarnya di sini. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya mungkin pertemuan kita tidak akan segera berakhir. Ini masih ada beberapa Al-Qur'an. Ini amanah dari tim bahwa ini akan dibagikan ke 5 peserta yang datangnya paling awal. Dan ini dari saya. Ini anak itu dari Jakarta. Anak bawa 500 Al-Qur'an. Oh, ini ada tim sendiri. Oh ya, insyaallah. Akan membagikan insyaallah nanti 5 Al-Qur'an untuk putra ataupun putri yang datangnya awal, nanti bisa menghubungi panitia. Dan bagi jamaah yang tidak main HP, yang serius, tentunya nanti akan hafal ayat-ayat Injil tadi. Yang serius pasti hafal itu, padahal yang baca aja nggak apa ya. Baik, ala kulihal, karena sudah larut malam, ini ada infak keliling. Infak keliling, alhamdulillah berjumlah 2.289.000, yang nanti insya Allah akan dibagi 50% dengan amal cinta Al-Aqsa untuk kita donasikan. Dan tadi dari tim, sebelum ke tim, saya minta Ustaz 1 menit 2 menit kasihkan closing statement untuk teman-teman di sini. Untuk Aqsa ya. Apa langsung Ustaz saja? Langsung saja. Ya biasanya saya buka tanya jawab, tapi karena sudah larut, karena nanti subuh saya harus di Jogja ya, Klaten. Bukan, biker subuh. Kalau telat nanti jadi biker suruh Pak. Makanya harus tepat waktu. Yang kalau mau bertanya, kalau mau japri sama saya bisa di Instagram Dewa Putu Adi. Ketik aja Dewa Putu Adi, nanti ada foto mirip-mirip Tengku Wisnu. Nah itu akun saya. Karena banyak orang susah bilang, wah mana ya Mas Dewa sama Tengku Wisnu kok susah dibedain. Tapi kata mereka Pak, istri saya nggak setuju. Nggak apa-apa ya, itu selalu lain. Terus kalau ganteng Wisnu banyakan saya. Karena nggak gitu nggak dapat uang belanja dia. Pintar istri saya. Untuk Aqsa, insya Allah sedikit saya kasih tips sedikit. Ini ilmu dari guru saya Ustadz Adi Hidayat. Ustadz Adi itu nggak pernah kehabisan uang, baik yayasannya ataupun pribadinya, karena beliau pribadi sederhana sekali. Mungkin kamar mandi di masjid ini lebih besar daripada garasinya Ustadz Adi. Tapi 6 hari bisa mengumpulkan 30 miliar. Pertama bukan karena ilmunya, bukan. Ustadz Adi itu mengajari kami murid-muridnya untuk bahasanya gini. Kalau kau ingin ditolong Allah, maka tolonglah orang lain.
saudara-saudara kita di Gaza, di Palestina sana butuh pertolongan kita. Kita tolong mereka minimal dengan doa kita. Kalau punya harta dengan harta kita, insya Allah Allah tolong kita. Tolong orang lain, Allah tolong kita. Saya pernah bicara juga di beberapa masjid. Saya datang diundang dan saya masih lihat tempat wudhunya lagi direnovasi, atau menara masjidnya atau gapuranya kayak gini lagi diperbaiki. Mereka cari dana, Pak. Mereka cari dana. Tapi banyak yang bilang begini, Bang, kita ini udah hampir 6 tahun mau bangun menara ini, butuh 45 juta, tapi nggak kumpul-kumpul. Jadi belum jadi-jadi nih 4 tahun nih. Saya tanya, udah kekumpul berapa? Baru 17 juta. Saya bilang gini, keluarkan yang 7 juta. Kemana? Cari masjid yang juga lagi bangun. Kita juga lagi ngumpulin duit, masa ngasih sih? Ya percaya silakan, kan apa-apa, saya bilang. Besoknya diikutin Pak sama DKM, dikeluarin 7 juta. Ada masjid di kampung sebelah, itu juga lagi bangun tower air. Dikasih 7 juta, tower airnya jadi. Terus dia bingung, jadi 10 juta duitnya berkurang, 4 tahun gak jadi-jadi. 3 hari kemudian ada pengusaha datang, ngasih full 45 juta. Jadi gak? Jadi. Guru saya satu lagi, Ustadz Khalid Basalama, dia awal-awal dakwahnya tidak punya kendaraan, boro-boro mobil, motor aja nggak ada. Jadi kemana-mana naik angkutan umum. Akhirnya dia bikin program, beliau bikin program, namanya Motor untuk Ustadz. Motor untuk Ustadz dan guru ngaji, bermaksud. Itu banyak Pak donatur. Kumpul beli motor kasih Ustadz lain, kumpul dapat motor kasih guru ngaji. Selalu itu dikasih ke orang lain. Dia nggak punya, naik metro mini aja. Sampai ada pengusaha batu bara dari Kalimantan datang bawa 20 motor baru. Dikasih, Ustadz, ini buat program Ustadz, motor untuk Ustadz dan guru ngaji. Diturunin motornya semua, sambil diturunin mereka minum-minum. Dia tanya, Ustadz kalau dakwah naik apa? Metro mini Pak. Loh, ambil satu. Oh enggak, program saya untuk Ustadz lain, bukan buat saya. Jadi tolong yang Bapak donasikan jangan kasih ke saya. Dan ini insya Allah saya akan amanahkan, dan saya megang amanah itu untuk kasih ke Ustadz lain. Minggu berikutnya datang mobil Hyundai H1 yang sampai sekarang masih dipakai oleh Ustadz Khalid, warna putih. Itu kalau nggak salah harga 800-an, 800 juta. Dikasih surat, Ustadz dilarang menolak. Ada ngatur Ustadz begitu. Akhirnya ya alhamdulillah itu Pak. Insya Allah tolong saudara kita di sana. Kasihan. Saya ketemu orang-orang di sana. Mereka di Indonesia tenang sekali, nggak ada suara nggak ada. Di sana begitu terus. Rata-rata mereka anaknya mati, ibunya mati, istrinya mati. Bahkan ada program kalau nggak salah itu apa? Adopsi ya. Banyak tuh dibuka tuh, adopsi anak-anak Palestina. Ada tuh, cakep-cakep sekali Pak anaknya Pak. Saya pernah waktu itu niat, bukan niat ya, waktu itu udah mau coba saya adopsi satu anak Palestina. Yang nolak istri Pak. Bener. Karena mengadopsi anak Palestina itu satu paket sama mamahnya. Beneran Pak, nggak bohong. Iya, ya nggak mau. Tapi pun kalau jadi seru pasti. Nggak ngerti bahasanya. Satu marah, satu bahasa Arab, satu bahasa Inggris, nggak banyak. Tapi insya Allah sahabat-sahabat pecinta Aqsa ini ingin kita bisa menolong saudara-saudara kita di Palestina. Karena ini nanti akhir zaman, perjuangan kita di sana, demi Allah. Anak cucu kita nanti perjuangannya kita di sana, di Palestina, bersama para satu nih, Dajjal dan para pengikutnya. Anak cucu kita Pak, yang akan berangkat ke sana. Paling tidak
harta dan doa kita saat ini bisa kita berangkatkan ke sana. Insya Allah. Insya Allah. Mungkin dari tim bisa kami berikan waktu untuk 30 detik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Bapak Ibu jamaah Masjid Agung Imam Syuhada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran untuk takmir masjid DKM Masjid. Kemudian jazakumullah khairan, kita sudah didatangi beliau Ustadz Muhammad. Kalau kita lihat itu tangannya Masya Allah sampai penuh kan. Ana jadi teringat ada hadis hujibatil jannah bil makarih. Jadi surga itu dikelilingi hal-hal yang sukar, payah. Masya Allah, kalau beliau ini harus menghilangkan tatonya 80% terkena kanker kulit, makarih. Kan tapi beliau Masya Allah hikmahnya banyak sekali yang bisa kita petik. Kemudian alhamdulillah taklim kita malam hari ini Masya Allah lancar, aman, di bawah masjid yang luas, jamaahnya bisa terkondisikan semuanya. Jazakumullah khairan kepada seluruh panitia. Kami sebelumnya perkenalkan yayasan yang alhamdulillah sudah 1 tahun lebih, Yayasan Amal Cinta Al-Aqsa, Ahbabul Aqsa Al-Khairiyah. Kantor pusat kami alhamdulillah ada di Sukoharjo, ada di samping Pondok Putri Al-Mu'min di barat Masjid Muhtadin. Kemudian cabang kami dan satu-satunya cabang insya Allah ada di Gaza. Jadi cabang kami hanya ada 1 dan insya Allah di Kem Nusairiyat Gaza. Dengan umur yang sependek itu alhamdulillah Masya Allah qadarullah, antusiasme masyarakat Indonesia luar biasa. Terakhir kami diundang langsung oleh Gubernur Ternate. Jadi kami difasilitasi kapal cepatnya untuk berdakwah mondar-mandir di Ternate seluruhnya, Pulau Halmahera dan seluruhnya. Dalam waktu yang singkat 1 tahun alhamdulillah kami sudah langsung dikontak langsung dari Kementerian Badan Wakaf Wizaratul Awqaf yang ada di Palestina. Kami diminta untuk menyelesaikan pembangunan namanya Masjid Syuhada. Masjid yang dulunya megah, kokoh, berdiri untuk sholat 5 waktu, saudara-saudara kita yang ada di Palestina dihancurkan oleh Zionis. Maka banyak terjadi korban di dalamnya, hingga sekarang dinamakan Masjid Syuhada karena banyak yang syahid di dalamnya. Alhamdulillah Yayasan Amal Cinta Al-Aqsa sudah menyelesaikan 1 lantai. Dan Masya Allah, kalau terjadi beberapa minggu yang lalu terjadi kembali penyerangan yang ada di Gaza Palestina. Jadi kalau ada penyerangan peperangan itu, masjidnya karena baru selesai 1 lantai itu mendadak menjadi rumah sakit darurat yang harusnya dipakai anak-anak kecil untuk tahfidz, membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran. Mereka hilang regenerasi, Pak. Jadi bapaknya harus konfrontasi di depan, menjaga benteng terakhir kita nanti. Kenapa saya sebut benteng terakhir? Karena memang di sanalah benteng terakhir kita nanti, bukan lagi di Indonesia, bukan lagi di Sukoharjo. Karena Nabi Isa alaihissalam akan turun di komplek Masjidil Aqsa, kemudian memerangi musuh terakhir kita yang dipimpin siapa? Dajjal, laknatullah alaih. Kemudian
nanti juga akan dibunuh. Dajjal itu di mana? Di Babulud. Di mana Babulud sekarang? Bandaranya Tel Aviv, Israel. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka harusnya rakyat Palestina itu bisa regenerasi, anaknya bisa menghafal Al-Quran, sekolah dengan aman, nyaman, pandai-pandai. Akan tapi mereka harus, sebelum sekolah mereka harus memikirkan nyawanya, keselamatannya, keluarganya sebelum mereka sekolah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kami diberi kesempatan untuk belajar di luar negeri. Alhamdulillah kami menemui langsung pengungsi-pengungsi yang ada di sana. Anak tanya, "Maka Al-Quran, antum hafal nggak Al-Quran?" Kalau dijawab sama pengungsi itu, anak kecil, jawabnya, "Jangankan hafal Al-Quran, saya baca Al-Quran aja nggak bisa." Allah musta'an, Allah musta'an. Ini fenomena hari ini mungkin bukan hanya di Palestina, di Suriah, di Afghanistan, yang mereka harus menunda sekolahnya demi keselamatan mereka yang lebih penting. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian saya tanya lagi, mungkin kalau nggak hafal Al-Quran, anak tanya lagi, mungkin maka juz, nanti hafal 1 juz. Anak tanya yang lain lagi, maka ajza, nanti hafal beberapa juz enggak? Tidak hafal sama sekali. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kalau bapak-bapaknya harus konfrontasi di depan, maka mari, kalau hari ini misalkan anak kita 4, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, misalkan anak kita 4, ambillah salah satu di antara mereka adalah anak asuh kita, Pak. Anak asuh kita semua. Anak kita yang kelima, kita sekolahkan mereka, kita bantu mereka menghafal Al-Quran. Karena dari situlah jazakumullah khairan katsiran untuk rakyat Palestina yang telah menjaga benteng terakhir kita nanti. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin tadi telah muter di antara kita kota infak. Mungkin ada tambahan yang biasa dilakukan Nabi kita Muhammad SAW. Nabi selalu melakukan hal ini ketika ingin berperang. Jadi seluruhnya para sahabat akan dikumpulkan, kemudian Rasulullah SAW melakukan yang namanya lelang. Wahai para sahabatku, aku butuhkan 200 kuda perang. Siapa di antara kalian yang ingin mengambilnya? Kemudian selalu Abu Bakar As-Siddiq maju ke depan, saya sedekahkan harta saya seluruhnya. Rasulullah heran, kemudian menanyakan, apa yang engkau tinggalkan untuk anak dan istrimu? Allah wa Rasuluh. Saya tinggalkan Allah dan Rasulnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tim Amal Cinta Al-Aqsa membawa syal Bapak dan Ibu. Mungkin ada di antara kita yang hari ini, kalau kata Kak Dewa tadi, Allah selalu tawarkan kebaikan-kebaikan. Di surat Al-Baqarah, Allah ganti sedekah kita dengan 10 kali lipat minimal. Kemudian paling banyak Allah ganti dengan 7 cabang, dan setiap cabangnya 100 kali lipat. Jadi 700 kali lipat Allah gantikan kebaikan kita. Kemudian sebelum saya lelang, terakhir di surat Al-Munafikun dikatakan, Rabbi laula akhartani ila ajrin qarib. Ya Allah, Tuhan kami, tundalah kematianku sedetik, 1 menit, 1 jam, 1 hari. Kemudian di ayat selanjutnya dikatakan, untuk apa dia hidup, ingin dihidupkan kembali, bukan untuk bertemu Nabi, bukan untuk sholat 5 waktu menjadi ahli ibadah, akan tapi fa'asaddaq, saya ingin bersedekah, kemudian saya ingin menjadi orang-orang yang soleh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
ada shell di tangan saya. Ini mungkin saya buka dari 1 juta rupiah. 1 juta rupiah yang insya Allah akan ditukar dengan mungkin tasnya anak-anak di sana untuk sekolah, mungkin Al-Qur'annya, mungkin nanti akan ditukarkan dengan sembako untuk hidup mereka. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siapa yang ingin mengambil 1 juta rupiah? Ustadz, anak belum punya tunai hari ini, tapi anak insya Allah sanggup. Insya Allah anak tuliskan nama anak, kemudian 1 bulan ke depan insya Allah akan anak transfer. Kemudian mungkin nanti anak cicil dulu Ustadz 500 lagi ditransfer, tidak masalah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada di antara kita ini mungkin tasbih biasa. Ini kalau nggak salah cuma 400-500 ribu, tapi yang ngasih ini yang ngasih saya Habib Bahar bin Smith. Jadi siapa yang mau menerima share ini, saya kasih tasbih ya. Masya Allah, jazakumullah khairan katsiran. Ada Bapak Ibu, tidak harus malam ini juga, tidak harus hari ini. Atau Ustadz, anak punyanya emas di rumah, tidak masalah. Bismillah, kita sedekahkan untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Atau mungkin hari ini kita malu, Bismillah, mungkin nanti lewat Ustadz, lewat takmir masjid, mungkin nanti bisa dikomunikasikan dengan takmir masjid. Kalau hari ini kita malu, tidak masalah, mungkin bisa menghubungi takmir masjid, nanti biar takmir masjid menyampaikan kepada kita semua. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada tidak 1 juta rupiah? Mungkin ada dari ibu-ibu, nanti biar tim dari akhwat yang menyerahkan. Ada di antara kita? Kemudian saya ucapkan jazakumullah khairan katsiran untuk seluruh panitia. Mungkin cukup sekian dari kami, kurang lebihnya kan mohon maaf. Aku qouli hadza, astagfirullah li wa lakum. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah kepada tim Amal Cinta Al-Aqsa. Seperti yang beliau sampaikan tadi, kalaupun hari ini belum bisa ataupun masih istiqomah untuk menyembunyikan amal ini takmir, ataupun bisa menghubungi dari Angkatan Muda Muhammadiyah Ranting Wonorejo, nanti bisa kita konekkan, hubungkan ke Amal Cinta Al-Aqsa. Baik, seperti yang saya infokan tadi, bagi Ini saya bawa Al-Quran, cuman ini Al-Quran yang bukan Ustadz Hidayat, karena Al-Quran yang Ustadz Hidayat habis itu Al-Quran khusus untuk menghafal. Ini Al-Quran yang di bawahnya yang tadi teman-teman mualaf. Akhwat 5 orang nih yang maju, siapa aja? 5 orang saya kasih sekarang gratis. Di mobil masih banyak. Akhwat, iya, oh iya, nanti diambil satu. Ini yang sisanya, ya, yang masih butuh. Ini jangan dilihat, mungkin Bapak Ibu sekalian punya Al-Quran di rumah, tapi ini Al-Qurannya berbeda sekali. Berbeda kenapa? Yang besar ini langsung tulisannya, saya lupa ya nama syekhnya. Itu syekh, ini tulisan tangan, tapi rapi sekali. Padahal tulisan tangan seperti tulisan cetak, dan itu salah satu, cuma 1 orang syekh di Saudi yang menulis ini. Dan ini Al-Qurannya sama juga yang Mina, cuman dia
kelebihannya adalah dia bertahan sampai 130 tahun Al-Qurannya. Jadi ya, jangan dibakar. Kalau dibakar ya habis, besoknya juga habis. Tapi kalau nggak diapa-apain, dimanjat, nggak dimakan rayap, nggak rusak. Insyaallah. Silakan yang mau ambil ke depan, silakan. Insyaallah. Baik, itu tadi yang besar untuk akhwat, nanti bisa di lewat teman-teman ya, tim nanti bisa dibagikan. Untuk yang 5 yang Mina, boleh minta 5 orang bisa maju ke depan. Gratis. Yang berani aja. Yang berani aja monggo. Gratis tas sofa. Habis. Oke, yang ini baru salaman aja ya. Ayo. Nanti masih banyak. Nanti ya deh ya, nanti ditaruh di sini kok. Baik, terima kasih. Mungkin cukup ini yang bisa kita sampaikan untuk acara kita pada malam hari ini. Poin penting yang kita dapatkan dari pertemuan kita malam hari ini adalah kita harus mampu profesional dalam taat. Apapun kondisi kita, beliau saja yang masuk Islam 4 tahun. 4 tahun mampu sehebat ini, maka kita yang dari lahir kita Islam, kalau sampai umur kita sekarang 40-50 tahun belum mampu bisa mengamalkan amalan-amalan perintah Nabi yang sangat banyaknya, maka kita harus lebih taat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekian dari kami, salah kata, salah ucap, mohon maaf sebesar-besarnya. Kami doakan semoga Ustaz Muhammad alias Mas Dewa semoga diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Kami ucapkan jazakumullah kepada para jamaah yang berkenan hadir pada malam hari ini. Semoga keberkahan menghampiri kita semua. Assalamualaikum. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
menjelang subuh itu yang paling langka. Sholat yang lain bukan tidak boleh, itu juga penting, tapi baitul subuh menjadi pelopor untuk teman-teman kita berani dan siap menerima pahalanya Allah di waktu subuh. Allah sudah siapkan waktu subuh untuk kita minta sebelum kita bekerja, sebelum kita aktivitas segala macam. Tapi kita sudah menemui Allah agar apa? Agar berkahnya Allah sampai pada kita. Mudah-mudahan nanti kita ketemu semua sebelum subuh. Gaspol, kita ketemu nanti subuh insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka Suman Subarjo Sampai apa? Allah. Ada yang ngerti yang serang. Serang ada ya setiap tangan sarang di sini. Intinya kamu, iya kamu sampai kapan? Saya kan kerja. Jangan ada. Tapi ini Pak, silat. Dari? Oh tadi tak? Pas tadi. Kita ekspreso ketemu kapan? Ketemu besok Ahad. Di Seramek. Di besok basket di Jakarta. Kita foto dulu. Karena nggak ada jadwal gereja ya? Kita carikan. Nanti kita carikan video ya. Sekali Indonesia. Bro. Spanduk ekspresi tadi mana? Bandung itu Yusuf. Masya Allah. Espresso. Ya, espresso. Espresso. Nanti Yusuf gitu ya. Mang. Mulai. Tetap